Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali ya saya buat list rekomendasi saham untuk watchlist trading di tanggal 12 Desember 2024 ya. Seperti biasa saya disclaimer kalau tidak mengajak teman-teman beli dan jual, saya hanya melakukan analisa saham dan ya saham yang menurut saya menarik saya informasikan ke teman-teman. Jadi saya harap teman-teman melakukan analisa ulang. Dan teman-teman harus paham bahwa buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Dan tidak ada kepastian list saham yang saya rekomendasikan akan naik ya, itu yang pasti. Dan saya hanya share watchlist untuk trading ya. Jadi bisa di entry bisa enggak gitu ya. Nanti plannya juga teman-teman sesuaikan sendiri sama profil resiko teman-teman masing-masing ya. Style trading teman-teman masing-masing. Untuk watchlist tanggal 12 Desember saya ada GPSO, MLPL, Raja dan juga DAS ya. Jadi ya kemarin saya nggak bikin konten tapi saya share di teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya. Sebenarnya dari 4 saham yang saya share juga 2 untuk swing ya, untuk scalping ada Same sama SCMA nggak perform juga by the way ya, seperti itulah ya. Dan saya juga bilang harusnya Adro sama ADI itu udah nggak perform lagi, maksudnya harusnya slow down dulu ya waktu kemarin saya bilang ya, seperti itu. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan ini. GPSO saham yang sudah pernah saya berkali-kali ya saya bahas, kalau nggak salah nih hari Minggu nih saya bikin konten ya untuk trading Senin ya. Ini saham masih sangat-sangat luar biasa, jadi hanya untuk tinggal sisa ke teman-teman yang berani aja nih, teman-teman yang berani aja untuk ngejar si GPSO ya. Jadi kalau ngelihat dari polanya ini terlihat distribusi, tapi ini saya curiga distribusinya ini kok bisa di atas gitu ya. Ini biasanya adalah karakter saham yang punya agenda tersendiri gitu ya. Kalau teman-teman paham JIHD, GPSO, terus ya saham-saham yang memang dia secara data transaksi sebenarnya dia distribusi tapi sahamnya dinaikin terus. Kenapa bisa terjadi kayak gitu ya? Sebenarnya sederhana ya, dia naikin harga sahamnya pada saat open dia open langsung gap up di atas, dan di atas ini dia melakukan transaksi. Jadi transaksinya itu terjadi di atas. Kok bisa? Ya bisa ya. Tapi ya ini bisa berpeluang, kita bisa kasih kita peluang cuan juga ya teman-teman. Tapi kalau dilihat secara bid overnya sini deh tipis-tipis dan sahamnya udah naik tinggi. Jadi khusus untuk teman-teman yang berani dan sekuritasnya cepet ya. Sekuritasnya cepet. Kalau plan saya gimana? Saya open, saya kejar. Ya, ini kan sahamnya naik 24%. Kalau seandainya saya open masih di sini, masih dapat di area sini gitu ya, let's say ngejar 3-5% aja harusnya bisa di saham yang seperti ini. Ini udah saya berkali-kali saya buktiin ya, saham GPSO. Dan lanjutnya saya punya saham MLPL. Wah, kenapa nih saham MLPL menarik? Ya udah jelas di sini jajarannya asumsi saya retail nih kompak jualan saham MLPL. Terus dia polanya memang market opening gak lama dia kenceng. Memang naiknya hanya terbatas ya teman-teman, 4,92%. Tapi kalau dilihat ya, ini saya berasumsi ini saham sebenarnya satu grup sama MLPT. MLPT-nya sendiri juga udah mulai cooling down ya. Nah, udah mulai cooling down dari rally dia terakhir di tanggal 15 November. Sudah mulai ada cooling down. Nah, si MLPL gini gimana? Nah, ini sahamnya naik kencang setelah di tanggal 1 November dia mulai turun, dan ini adalah fase sideways-nya dia. Dan kalau dilihat secara teknikal teman-teman, sebenarnya sahamnya ini dijaga di area sini. Ya. Belum jebol di bawah harga 100 ya, 100 ini low-nya ini di 104. Ya, saat ini dia memang 108. Kalau seandainya kita pakai acuan ini memang akan terlalu jauh sekali ya teman-teman, terlalu jauh sekali pakai support and resistance. Tapi yang jelas saham ini pola pergerakannya dan data transaksinya menarik. Dia kan posisinya sebenarnya dia mau ambrol lagi, tapi di sini jelas ditahan ya, di area sini ditahan, lalu naik lagi kencang 17%. Nah, ini mulai ada koreksi sedikit, dan ini waktu koreksi 3 candle ini volumenya sangat kecil, dan hari ini lumayan lagi volumenya mulai keluar gitu ya. Volumenya mulai keluar. Kalau seandainya polanya kayak gini, saya suka menarik ya untuk dipantau. Ya pertama, selain pilihan saham lain yang nggak terlalu banyak ya, sebenarnya Pani nih kalau berani. Ya adalah nanti saya share lagi di belakang ya Pani. Jadi saham ini sebenarnya menarik banget juga enggak, tapi kalau ngelihat volume yang mulai kencang, dan ini ada titik-titik yang menurut saya krusial ya.
titik-titik di mana dia dijaga gitu ya, di supportnya gitu ya, di supportnya ini kan area-area support. Ini asumsi saya dia bisa akan menarik untuk seminggu ke depan ya, jadi masuk juga dalam salah satu watchlist. Yang ketiga nih ada saham Raja. Menurut saya saham Raja juga menarik. Kenapa alasannya saham Raja menarik? Udah jelas data transaksi oke, dan saham Raja ini sempat saya mention di teman-teman yang join di YouTube membership kalau nggak salah waktu berapa hari yang lalu ya, waktu saya nggak bikin konten ya, 2 hari lalu ya, atau saya juga lupa pastinya ya. Intinya saham ini saat ini posisinya ada di resist dan hari ini dia break. Biasanya saham yang break resist dengan volume kuat break resist biasanya suka lanjut. Ini mirip-mirip juga sama Pani, nanti saya bahas di belakang. Ini posisinya lagi break, data transaksinya oke, volumenya juga gede, jadi nggak ada sama sekali alasan untuk kita nggak nge-watchlist saham Raja ini. Itu jelas ya teman-teman, seperti itu. Lalu saya punya saham DAS. Ini sebenarnya saham udah jelas ya, ini masuk FCA pun masih luar biasa kenceng ya. Jadi ini saham udah jelas lah kalau teman-teman lihat pola transaksinya kemarin sempat merah dan dia sempat turun, ada bantingan sampai ke 5.200, dan bantingannya itu kalau seandainya kita lihat dia taruhlah di sini ya. Nah, dia sempat dibanting dalam banget ya sampai 15%. Akhirnya dia balik lagi ke harga dan closingnya itu di 5.900, low-nya itu 5.100, sampai belasan persen, sempat akhirnya close 1,2%. Artinya apa? Artinya ketika ada yang guyur itu tetap di bawah dia ada yang nadah dan balikin harganya ke kondisi semula gitu ya. Ya saya nggak tahu, ini paling resikonya sebenarnya suspend 3 ya, karena terakhir dia ini lepas FCA ini ya, baru dia FCA di sini ya gitu. Saham DAS menarik, ini menurut saya menarik untuk dipantau. Satunya lagi saham yang menarik untuk dipantau adalah saham Pani. Ini saham bener-bener nyebelin ya. Kenapa nyebelin? Karena saya pagi tadi trading di sini, saya beli 18.300-an ya. 18.300-an sempat diguyur sampai 17 berapa ya, saya lupa. 17 berapa gitu ya, saya lupa. Pokoknya saya minus itu udah lumayan gede. Saya pikir wah ini udah saya mau cut loss, saya pikir itu false breakout, tapi ternyata ya akhirnya saya jualnya cuman BEP, rugi fee ya, tapi akhirnya dia closingnya di 19 ribuan. Wah bener-bener nih saham nih. Karena memang dia kan bid offernya tipis-tipis ya, waktu itu ada yang ngeguyur sampai berapa papan ke bawah tadi pagi. Kalau yang mantau Pani harusnya tahu ya. Ini menurut saya oke, saham yang udah break, volumenya luar biasa, data transaksi oke. Ya sebenarnya ini juga menarik, cuma ya ini harga sahamnya kurang begitu terjangkau retail ya. Karena satu lot aja udah 1.900.000-an berarti ya. Ya bener ya, koreksi saya kalau salah ya. Satu lotnya, jadi ya buat yang pakai modalnya kecil ya mungkin prefer lihat-lihat di MLPL bagus ya. Raja cukup lah ya, 280 ribuan harusnya GPSO ya 100 ribuan ya, 100 ribuan seperti itu. Jadi menurut saya saham yang untuk dipantau untuk watchlist trading untuk besok itu adalah GPSO, MLPL, Raja, DAS dan juga Pani ya, seperti itu. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Salam cuan, thank you.